Setelah menikah, saya ketemu pasangan hidup, beliau Konghucu. Jadi saya Islam tapi beliau Konghucu. Terus saya menjalankan keislaman saya gitu. Sampai akhirnya satu waktu saya punya mertua saya sakit stroke. Jadi waktu itu mertua saya selalu mencari keajaiban itu mujizat dari Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh membawa mertua saya, kakak ipar, ke gereja. Nah, pada kesempatan satu kali saya pernah membawa mertua saya dorong kursi roda. Pas masuk pintu gereja, saya dengar satu firman yang buat saya itu menemplak saya gitu. Sampai akhirnya saya pulang sore terus malam, saya terus di dalam keadaan yang menurut saya galau gitu. Saya bingung gitu. Terus saya ingat waktu itu jam 6 sore tuh biasa kan kita dengar azan maghrib ya Pak dulu. Sampai sekarang juga ya tetap azan maghrib jam 6 sore. Jadi di situ ketika azan maghrib itu mendengungnya kata-katanya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di situ saya langsung menatap, saya ingat banget saya natap layar gitu. Terus saya tuh terfokus sama kata-katanya Allah Maha Besar gitu. Terus dalam hati saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan ada gitu. Karena bumi ini ada, nggak mungkin nggak ada penciptanya gitu. Dan aku percaya Tuhan tuh ada gitu. Terus habis saya berdoa begitu, saya percaya Tuhan itu ada gitu ya. Sampai malam itu saya benar-benar rasa galau tuh makin Pak, makin jadi. Sampai akhirnya saya ambil waktu, saya sholat tahajud gitu. Sholat tahajud, saya berdoa sama Tuhan, sama Allah. Pada saat itu saya bilang, ya kalau memang saya harus Islam, tolong berikan kekuatan saya untuk menjalani Islam dengan sungguh-sungguh, menjalankan rukun iman, rukun Islam gitu. Tapi kalau memang aku harus ikut Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong tuntun aku gitu. Aku hari itu malam itu doa gitu. Terus besoknya aku tetap masih sholat gitu. Kita telah melihat cuplikan video ini, seorang perempuan muslim yang mengalami pertanyaan di dalam hidupnya, di mana suami dan dia sendiri mengalami keyakinan yang berbeda. Tetapi sekalipun begitu, mereka tetap menjalaninya dengan hati yang sungguh-sungguh percaya kepada agama mereka masing-masing. Sekalipun demikian, tiba-tiba mertuanya sakit stroke. Dan mertuanya ini ingin sekali sembuh, sehingga dia mencari jalan supaya ia sembuh. Dan kebetulan di dalam Kristen dia mendengar bahwa ada banyak mujizat, dan yang melakukan mujizat itu adalah Tuhan Yesus. Itulah sebabnya mertuanya dibawa ke gereja, dan pada saat itu dia ikut sendiri yang membawa ke sana. Ketika dia masuk dalam gereja, dia mendengarkan firman yang berkata Allah itu Maha Besar. Sejak dia mendengar hal itu, dia bertanya, benar, Allah itu Maha Besar. Sehingga muncul di dalam pikirannya bahwa Tuhan, berikanlah kekuatan kepada saya menjalani iman saya kalau Tuhan mengizinkan saya menjadi orang Kristen. Dan sebaliknya, jika saya juga bisa bertahan menjadi pengikut Islam, maka berikan juga kepada saya kekuatan dan pengertian. Akhirnya ketika ia sudah menimbang dan merasakan mana yang benar, sehingga ia memilih menjadi pengikut Tuhan Yesus. Dan sejak itu baru dia tahu bahwa di dalam Yesus ada kebenaran. Marilah kita mendengarkan bagaimana selanjutnya kesaksiannya ini. Saya masih kecil, yang saya ingat saya belajar ngaji itu cukup cukup dalam juga gitu. Sama SD saya ingat bahwa saya juga ikut kayak MTQ gitu Pak. Jadi saya tuh termasuk pilihan gitu, sehingga saya ikut lomba MTQ waktu itu SD, seingat saya SD. Singkat cerita, saya setelah menikah saya ketemu pasangan hidup, beliau Konghucu.
Jadi saya Islam tapi beliau Konghucu. Terus saya menjalankan keislaman saya gitu. Sampai akhirnya satu waktu saya punya mertua saya sakit stroke. Jadi waktu itu mertua saya selalu mencari keajaiban itu mujizat dari Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh membawa mertua saya, kakak ipar, ke gereja. Nah, pada kesempatan satu kali saya pernah membawa mertua saya dorong kursi roda. Pas masuk pintu gereja, saya dengar satu firman yang buat saya itu menemplak saya gitu. Sampai akhirnya saya pulang sore terus malam, saya terus di dalam keadaan yang menurut saya galau gitu. Saya bingung gitu. Terus saya ingat waktu itu jam 6 sore tuh biasa kan kita dengar azan maghrib ya Pak dulu. Sampai sekarang juga ya tetap azan maghrib jam 6 sore. Jadi di situ ketika azan maghrib itu mendengungnya kata-katanya Allah Maha Besar. Allah Maha Besar. Di situ saya langsung menatap, saya ingat banget saya natap layar gitu. Terus saya tuh terfokus sama kata-katanya Allah Maha Besar gitu. Terus dalam hati saya berdoa. Saya berdoa, saya bilang, Tuhan, saya percaya Tuhan ada gitu. Karena bumi ini ada, nggak mungkin nggak ada penciptanya gitu. Dan aku percaya Tuhan tuh ada gitu. Terus habis saya berdoa begitu, saya percaya Tuhan itu ada gitu ya. Sampai malam itu saya benar-benar rasa galau tuh makin Pak, makin jadi. Sampai akhirnya saya ambil waktu, saya sholat tahajud gitu. Sholat tahajud, saya berdoa sama Tuhan, sama Allah. Pada saat itu saya bilang, ya kalau memang saya harus Islam, tolong berikan kekuatan saya untuk menjalani Islam dengan sungguh-sungguh, menjalankan rukun iman, rukun Islam, gitu. Tapi kalau memang aku harus ikut Tuhan Yesus, Tuhan juga tolong tuntun aku, gitu. Aku hari itu, malam itu doa, gitu. Terus besoknya, aku tetap masih sholat, gitu. Masih sholat beberapa waktu sampai akhirnya, saya ingat waktu itu saya hamil anak kedua. Hamil anak kedua, usia kandungan 7 bulan, itu satu keluarga sakit campak. Dan akhirnya saya sama suami, udah kamu sementara tinggal di rumah kakak ipar dulu, gitu. Saya ingat waktu itu akhirnya saya ngungsi ya, 1 bulan di rumah kakak ipar dalam keadaan hamil. Nah, di kesempatan dalam 1 bulan itu ada 1 hari kakak ipar saya panggil pendeta karena untuk mendoakan mertua saya. Saya ingat hari itu juga saya minta didoain dan akhirnya saya terima Tuhan Yesus di situ. Suami saya nggak tahu gitu. Suami saya nggak tahu karena saya lagi ngungsi di rumah kakak ipar. Saya ingat banget kehamilan saya anak kedua ini saya juga didoain gitu. Itu seingat saya pendeta dari Tiberias waktu itu. Saya didoain, saya terima Tuhan Yesus. Jadi mulai detik itu saya selalu cari cara gimana caranya saya ngikut Yesus gitu. Karena pada masa-masa itu suami saya belum mengizinkan saya masuk Kristen. Saya pernah dibilang gini, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Saya ingat banget sampai hari ini dia ngancam saya seperti itu. Sampai akhirnya saya cuman bisa berdoa di toilet. Nangis di toilet gitu. Kalau dalam keadaan, maksudnya kalau nggak pergi sama kakak ipar nganter mertua, saya nggak akan ke gereja gitu. Dan akhirnya itu 2004
anak saya lahir di Desember 2004, saya udah terima Tuhan Yesus. Kandungannya 7 bulan saya didoain, berarti 2004 saya terima Yesus. Di 2005 ada kejadian, ada peristiwa yang 2005 itu saya ingat Juli kalau nggak salah, suami saya didiagnosa cancer. Juni Juli didiagnosa cancer. Dan pada saat itu akhirnya sebelum itu kesaksian suami saya tuh akhirnya mau dibaptis karena kejadiannya dokter diagnosa cancer dan cuman punya kesempatan umur 6 bulan gitu. Malam setelah hari itu dia didiagnosa itu sama dokter, malamnya dia terima telepon dari temennya. Itu saya ingat banget, dia terima telepon dari temennya. Telepon itu cuman ditaruh di atas dadanya, dia tiduran sambil denger kayak anjing menggonggong kafilah berlalu gitu, dia dengar gitu. Tapi satu hal yang nyangkut ke suami saya waktu itu, temennya itu yang nelpon bilang nama almarhum suami namanya Edi. Temennya bilang gini, lu kok nggak mau coba sih katanya ikut Yesus, percaya Yesus gitu. Lu kan udah kena diagnosa cancer sama dokter ya kan. Dan dokter, lu juga udah coba. Waktu itu suami saya juga udah tanya dewa di Thailand Pak, di Bangkok apa Thailand gitu ya. Yang dia bilang tolong tanyain nasib gue gimana gitu. Terus dia dapat jawaban dari temennya, dewanya bilang itu dewa udah nggak bisa apa-apa, lu udah nggak ada harapan gitu. Jadi malam itu dia dengar telepon dari temennya bilang, kenapa sih lu nggak coba aja ikut Yesus gitu kan? Ikut Yesus gratis lagi gitu kan? Nah akhirnya dia putuskan malam itu, besoknya sebelum berangkat mau terapi ke Cina 2 bulan karena didiagnosa cancer, malam itu dia putuskan besok dia mau baptis gitu. Dan akhirnya karena satu keadaan dibaptis. Baptis dulu bukan secara Kristen, secara Katolik dulu. Karena semua dalam keadaan mepet begitu, saya tahu waktu itu nggak semudah yang sekarang gitu ya dulu. Jadinya intinya malam itu dia putuskan besok pokoknya gue harus cari gereja, gue pengen dibaptis gitu sebelum berangkat ke Cina 2 bulan. Nah, akhirnya besoknya dibaptis, 2 bulan kemudian suami berangkat ke Cina. Nah, peristiwa di berangkatnya ke Cina itu saya ingat banget, dia biasanya naik pesawat, ini kesaksian dia ya, naik pesawat itu nggak bakalan bisa tenang gitu, tapi itu anehnya dia baca Alkitab sepanjang perjalanan sampai tiba itu dia nggak ngerasain apa-apa gitu. Jadi dalam keadaan tenang dan damai gitu. Sampai 2 bulan di sana di Cina dia pengobatan tradisional. Saya di sini di rumah saya cari, di Indonesia saya cari gereja. Setiap hari saya ingat banget, saya cari persekutuan doa, saya cari doa semuanya untuk cari mujizat juga buat suami saya akhirnya. Pernah satu hari, seingat saya waktu saya cari kesembuhan mujizat di Jakarta, dia di Cina, saya bilang sama dia, saya sebentar lagi udah masuk di gereja ya, saya udah bilang sama dia, saya sebentar lagi ke depan ya, ke altar. Kamu juga berdoa ya di sana gitu kan. Jadi saya maju ke depan ke altar, biasa kan kita minta doa kesembuhan gitu ya Pak. Biasa ditanya kenapa Bu gitu kan. Akhirnya saya jawab, suami saya mengidap cancer, saya minta kesembuhan doanya gitu kan. Dan saya maju ke altar, saya ingat banget hari itu, akhirnya saya didoain, saya rebah gitu ya, saya nggak inget apa-apa lagi. Terus suami saya di sana kesaksiannya
pintu dari jendelanya itu kayak ada yang buka bak gitu. Jadi itu yang akhirnya yang kejadian supranatural yang kita alamin gitu. Akhirnya 2 bulan dia pulang, terus berlanjut berhari-hari, terus sampai akhirnya 6 bulan lewat gitu. Dan dia bersaksi bahwa kok dokter bilang 6 bulan, akhirnya lewat ya Vi 6 bulan gitu kan. Jadinya di situ dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu udah nyembuhin dia gitu, karena lewat dari 6 bulan itu gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan kasih anugerah dia 10 tahun gitu. Satu hal yang saya percaya bahwa akhirnya kita sama-sama pas dia pulang dari Cina itu, kita sama-sama akhirnya baptis di GBI, satu keluarga semua, papa mertua, mama, sama kita semua. Semuanya untuk Tuhan Yesus ya gitu. Saya sukacita sekali waktu itu karena saya pernah diancam, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Tapi akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Itu yang membuat saya semakin mantep bahwa Tuhan Yesus tuh hidup gitu loh. Dan Tuhan Yesus tuh ajaib, dia penyembuh gitu. Buat siapa aja yang percaya kepada dia gitu kan. Dan setelah saya terima Tuhan Yesus tuh pengalaman pribadi saya yang lebih lagi buat saya semakin mantap sama Tuhan Yesus adalah saya ngalamin damai sejahtera yang luar biasa gitu. Ketika saya dulu belum mengenal Tuhan Yesus, saya tiap hari tuh Pak minum obat pusing tuh Neralgin. Neralgin itu 1 hari saya minum 1 tablet. Di usia saya waktu itu kurang lebih 20-an, 22, 21 lah. Itu saya ngalamin. Maksudnya ngadapin tantangan hidup, tantangan pekerjaan, semua itu saya ngerasain. Saya tiap hari kepala tuh cekot-cekot gitu kan. Akhirnya saya minum Neralgin 1 hari 1 tablet, pasti itu. Dan ketika saya terima Tuhan Yesus, akhirnya saya ngalamin damai, itu Neralginnya saya nggak pernah minum lagi. Saya cuma tiap hari, saya baca Alkitab aja di depan toko gitu, saya habisin tuh. Pokoknya dulu kalau nggak nyampe setahun, saya khatam Alkitab. Saya baca gitu, dan akhirnya saya rasa, saya pikir saya ngerasa kok Neralginnya saya nggak pernah minum lagi gitu. Itu yang membuat saya sampai hari ini Tuhan Yesus tuh ajaib gitu. Dan kesininya semakin saya dalam baca Alkitab, saya dalam sama Tuhan Yesus, akhirnya saya tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah Maha Besar, itu adalah Tuhan Yesus yang benar-benar Tuhan yang hidup gitu. Dan dia satu-satunya Tuhan yang benar buat saya. Demikianlah kesaksian ini. Kiranya Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati serta dikuatkan untuk tetap setia kepada Tuhan Yesus. Kesaksian mereka ini bukanlah cerita yang dibuat-buat, melainkan kisah nyata dari kehidupan mereka, di mana hal yang tampaknya tidak mungkin terjadi dalam kehidupan mereka. Sejak mereka berjumpa dengan Tuhan Yesus, hidup mereka mengalami perubahan yang begitu ajaib, dan semua doa-doa mereka dijawab oleh Tuhan Yesus. Karena itu, mari bagikan video kesaksian ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang terdekat kepada Bapak Ibu, supaya mereka juga dikuatkan dalam iman. Siapa tahu ada di antara mereka yang sedang mengalami pergumulan atau tantangan hidup, dan melalui kesaksian ini mereka kembali dikuatkan, dibangkitkan semangat mereka kembali, serta menemukan kebenaran yang sejati, dan mereka tidak ragu-ragu lagi karena mereka telah menemukan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.